Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Juniati SPD, calon guru penggerak angkatan 7. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun ini adalah tugas 1.1.A.8. Saya akan merefleksikan diri saya dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah: yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center, di mana murid hanya mendengarkan dan guru menjelaskan di dalam kelas. Kemudian yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM, hanya mengutamakan aspek kognitif anak tanpa memperhatikan bakat dan minat anak. Kemudian yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak, di mana setiap anak memiliki karakteristik masing-masing, dan saya sebagai guru masih kurang mampu untuk memahami karakteristik mereka. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Hal ini terbukti ketika guru memberikan pertanyaan, masih banyak siswa yang belum aktif menjawab dan berkomunikasi dalam kelas. Kemudian yang kelima, suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama guru. Jadi di sini guru belum mampu mengembangkan bakat dan minat dari peserta didik di dalam kelas. Terkait refleksi pertanyaan kedua, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini ada 2 perubahan, yaitu merubah pemikiran dan merubah perilaku saya. Merubah pemikiran. 1. Guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar karena anak dapat belajar di mana saja dan kapan saja. 2. Pembelajaran berpusat pada anak atau student centered. 3. Menghargai setiap karakteristik belajar anak karena setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian merubah perilaku saya. 1. Mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. 2. Memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. 3. Lebih cermat melihat bakat anak karena di sini dilakukan menuntun anak sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian refleksi yang ketiga. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Kedua, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Ketiga, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Keempat,
menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Kelima, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Keenam, melatih kecakapan abad 21 untuk siswa di mana ada 4C, yaitu kreativitas, berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari refleksi yang telah saya lakukan terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: 1. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. 2. Pendidikan bukan hanya ilmu akademi saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. 3. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak, karena seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.